Halo guys, sobat bertemu dimanapun lu berada. Pernah gak sih lu ngelakuin sesuatu tapi kayak gak ada maknanya gitu, kayak cepet bosen, gak fokus, jenuh, dan sebagainya? Kalau iya, di video kali ini kita bakalan ngomongin tentang dopamine detox. Apa sih dopamine itu dan kenapa kita sebaiknya detox dopamine yang terlalu berlebihan? Yuk, tonton video ini sampai habis. Oke, apa sih dopamin itu? Dopamin adalah salah satu jenis neurotransmitter yang diproduksi oleh tubuh sebagai pembawa pesan kimia. Nah, dopamin itu salah satu hormon yang berfungsi untuk mengatur motivasi, suasana hati, tidur, perhatian, dan sebagainya. Dopamin ini juga termasuk ke dalam golongan happy hormone atau hormon kebahagiaan. Jadi simpelnya, dopamin ini adalah hormon yang berhubungan dengan perasaan senang kita ketika kita mendapatkan reward atau pencapaian yang kita raih. Nah kan bagus tuh, kenapa mesti di-detox? Oke, sebagaimana kita tahu, semua hal di dunia ini yang berlebihan pasti nggak baik. Termasuk dopamin ini juga. Dopamin yang terlalu banyak itu juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. Waktu awal-awal pandemi, gue pernah ngabisin waktu seharian cuma buat main sosmed. Abis scroll Instagram, pindah ke TikTok. Abis scroll TikTok, pindah ke WhatsApp. Abis scroll WhatsApp, pindah ke YouTube. Sampai gue ketemu satu titik di mana gue ngerasa kayak bosen gitu, ngerasa jenuh gitu. Kayak, ini kan harusnya gue seneng ya, tapi kok kayak bosen banget gitu. Kayak, yaudah gitu, scroll-scroll doang, gak ada makna gitu. Terus efeknya di kehidupan sehari juga gue tuh jadi kayak sering gak fokus, cepet bosen, jenuh, kayak hidup tuh kayak gak bermakna gitu, gak mindfulness gitu. Nah, kenapa sih itu bisa terjadi? Karena sosial media itu menawarkan kita berbagai kesenangan yang menstimulus otak kita buat terus-terusan memproduksi dopamin. Jadinya kita kebanjiran dopamin. Nah, kalau lu pengen bisa menikmati hidup seutuhnya, gak gampang FOMO, gak gampang kena insecure, lu bisa coba ngelakuin dopamine detox. Bisa dengan cara blokir aplikasi-aplikasi yang gak ada hubungannya sama pekerjaan, sama kuliah atau sekolah gitu. Taruh smartphone atau gadget kalian di tempat yang sulit dijangkau. Coba buat ngelakuin hal-hal baru gitu. Di video NR yang sebelumnya, kita udah ngebahas tentang gimana caranya menghilangkan kebiasaan buruk. Mungkin lu bisa cek video kita yang sebelumnya. Nah, dopamine detox atau puasa sosmed ini pasti awalnya bakalan ngebikin kita tuh ngerasa kayak bosan banget, ngerasa jenuh gitu, ngerasa kayak gatel banget tangannya gitu, pengen scrolling, pengen buka WA, pengen cek notif, dan sebagainya. Gue juga waktu awal-awal juga ngerasa kayak gitu, tapi ya efeknya setelah gue berhasil buat ngelakuin puasa sosmed, gue jadi bisa lebih fokus, jadi bisa lebih menikmati hidup, bisa lebih menghargai proses. Jadi ketika dapetin reward, gue bakalan ngerasa lebih seneng gitu. Kalau gue sih karena saking ediknya sama smartphone ya, sering banget main sosmed, jadi gue ngelakuin hal yang ekstrim, yaitu gue coba buat beli paket data yang cuma 500 MB per hari. Nah, kalau misalnya kuota itu udah habis 500 MB kan gue udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh gitu. Emang sih kayak gatel gitu, kayak sakau pengen ngecek HP terus gitu. Tapi karena udah nggak ada koneksi internet, jadi ya udah gitu. Terpaksa mau nggak mau gue pindah ke kegiatan lain. Dan ini ngebantu gue buat produktif baca buku. Ngerjain tugas juga lebih fokus, ngobrol sama orang juga jadi lebih menyenangkan gitu. Nah, buat lu yang nonton video ini, gue challenge atau gue tantang lu buat ngelakuin dopamine detox selama 7 hari. Bisa dengan mulai hapus aplikasi yang gak sesuai atau ngedukung pekerjaan lu, terus ganti dengan kegiatan yang positif. Bisa baca buku, baca Quran, ngapal Quran, sedekah di NR Foundation, ikut program kakak asuh, ikut kelas profetik, ikut kelas Sirah Nabawiyah di NR, dan sebagainya. Nah, itu tadi tentang dopamine detox. Semoga setelah nonton video ini kita bisa jadi lebih menikmati hidup seutuhnya. Gue Camset dari NR Kreatif. Semangat bertumbuh.